Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Indriani dengan NIM 231011162200026. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Linguistik Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai tataran linguistik. Submateri yang akan dibahas adalah fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan juga pragmatik. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu fonologi. Fonologi adalah tataran linguistik yang mempelajari sistem bunyi bahasa dan fungsi bunyi dalam membedakan arti. Fonologi dibagi menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari cara menghasilkan dan mendengar bunyi bahasa, sedangkan fonemik mempelajari cara membedakan arti dengan bunyi bahasa. Contohnya, P dan B adalah dua fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia karena dapat membedakan arti kata seperti paku dan baku. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah tataran linguistik yang mempelajari bentuk dan struktur kata. Morfologi mempelajari satuan-satuan kecil yang membentuk kata, yaitu morfem. Morfem adalah satuan terkecil yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Contohnya pada kata bermain-main terdiri dari 3 morfem, yaitu ber, main, dan main. Morfem ber merupakan morfem terikat, sedangkan main merupakan morfem bebas yang juga merupakan morfem pangkal dari kata bermain-main. Selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis adalah tataran linguistik yang mempelajari aturan dan pola pembentukan kalimat. Sintaksis mempelajari hubungan antara kata-kata dalam kalimat, yaitu frasa dan klausa. Frasa adalah kelompok kata yang berfungsi sebagai satu kesatuan, sedangkan klausa adalah kelompok kata yang memiliki predikat. Contohnya, kalimat Ani sedang membaca buku terdiri dari 2 frasa, yaitu Ani dan sedang membaca buku. Frasa Ani berfungsi sebagai subjek, sedangkan frasa sedang membaca buku berfungsi sebagai predikat. Kalimat tersebut juga menunjukkan satu klausa tunggal, karena hanya memiliki satu predikat. Selanjutnya ada wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang terdiri dari rentetan kalimat yang saling berangkaian dan berinteraksi hipotesis yang satu dengan yang lain dalam paduan arti antar bagian di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Wacana merupakan satuan bahasa lengkap yang di dalamnya terdapat konsep, gagasan pikiran, dan ide yang utuh. Wacana dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Selain itu, wacana juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan ciri-cirinya, seperti wacana ekspresif, wacana naratif, wacana deskriptif, wacana ekspositoris, dan wacana argumentatif. Dalam pembuatan wacana, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, seperti bentuk satuan, gramatikal, dan memiliki struktur yang konsisten. Selanjutnya semantik. Semantik adalah tataran linguistik yang mempelajari makna bahasa. Semantik mempelajari makna kata, frasa, kalimat, dan wacana. Semantik juga mempelajari hubungan antar makna, seperti sinonim, antonim, hiponim, hiperonim, dan lain-lain. Contohnya pada kata kucing dan meong adalah sinonim karena memiliki makna yang sama. Sedangkan pada kata kucing dan hewan adalah hiponim dan hiperonim karena kucing adalah salah satu jenis hewan. Selanjutnya pragmatik. Pragmatik adalah tataran linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi. Pragmatik mempelajari makna yang ditimbulkan oleh situasi, tujuan, dan sikap penutur dan pendengar.
Pragmatik juga mempelajari tindak tutur, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata. Contohnya pada kalimat "Apakah kamu lapar?" dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Kalimat tersebut dapat berfungsi sebagai pertanyaan, perintah, ajakan, ataupun sindiran.